Merdeka merupakan salah satu program terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana pada program ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendorong seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia untuk lebih aktif mengkampanyekan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam fase kehidupan ini. Alasan saya mengikuti program Kampus Merdeka atau mengajar dari rumah merupakan salah satu implementasi saya dalam dunia mengajar, karena basic saya merupakan seorang mahasiswa pendidikan, di mana saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu ajang latihan saya sebelum nanti saya terjun langsung di dunia mengajar di persekolahan, dan juga ini merupakan salah satu nilai plus buat saya, karena ini saya dapat mampu mengevaluasi apa yang kurang dalam diri saya ketika saya mengajar nanti, karena dalam program Kampus Merdeka ini saya mengajar pada anak-anak SD dan TK, karena basic saya merupakan anak pendidikan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris ini diajarkan dari TK sampai SMA, dan di sini saya mengajar ke anak TK dan SD karena menurut saya kedua anak TK dan SD ini merupakan masa-masa di mana mereka mengetahui hal baru tentang bahasa baru yang mereka ketahui. Metode pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak-anak TK dan SD ini sangat bervariasi ya, karena saya menyesuaikan dengan usia mereka. Seperti untuk anak TK mungkin saya menggunakan metode pembelajaran semi bermain, karena di sini adalah fase-fase usia di mana anak-anak masih suka untuk bermain. Jadi saya mengajarkan untuk ada pola-pola bermain seperti kayak penembakan warna, bahasa Inggris dalam warna, mengetahui jenis-jenis binatang, dan ada games-games seperti kayak monopoli. Itu merupakan salah satu perangsang motorik buat anak-anak TK, karena di sini adalah usia-usia berkembang, usia emas bagi anak-anak untuk bisa mengetahui hal baru, terutama dalam dunia bahasa. Karena yang seperti kita ketahui, terutama saya yang hidup di Pulau Jawa, di mana bahasa ibu kita merupakan bahasa Jawa selain bahasa Indonesia, maka saya mengenalkan lebih dalam lagi dalam berbahasa Inggris. Tetapi pengenalan bahasa Inggris tidak sama dengan pengenalan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris cenderung lebih sulit pemahamannya ketimbang kedua bahasa tadi. Jadi saya menggunakan sistem bermain, semi bermain untuk anak-anak SD, karena ini usia-usia di mana mereka sudah mulai mengerti. Mungkin saya akan menerapkan dengan metode yang berbeda seperti anak-anak TK. Jadi saya menerapkan metode untuk lebih sering membaca dan berlatih, karena di sini di anak-anak SD adalah usia-usia peralihan antara anak usia bermain ke usia yang lebih serius lagi, karena di sini tidak hanya bahasa baru yang mereka ketahui, tapi mereka juga harus menguasai beberapa bahasa lain, terutama di bahasa Indonesia terlebih dahulu, karena saya notabene hidup di Pulau Jawa yang dimana keseharian saya dan anak-anak mungkin menggunakan bahasa Jawa. Sasaran yang saya sasar dalam Kampus Merdeka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu merupakan anak-anak TK di rate usia antara 4 sampai 5 tahun, dan juga anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa saya memilih dua jenjang sekolah ini? Karena menurut saya, kalau saya memilih di anak SMP dan SMA, mereka notabene sudah lumayan mengerti tentang penguasaan bahasa Inggris. Mereka di jenjang SMP dan SMA mereka hanya mempelajari tentang struktural dari berbagai komponen-komponen dari bahasa Inggris. Jadi saya lebih fokus kepada anak TK dan SD untuk lebih memperkenalkan, karena di sini tujuan saya adalah memperkenalkan dulu dasar-dasar bahasa Inggris tersebut. Saya tidak akan langsung memberikan materi yang berat-berat seperti anak SMP maupun anak SMA. Oleh sebab itu saya lebih fokus kepada anak TK dan juga anak SD. Pengalaman yang saya dapat ketika mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seperti Kampus Merdeka ini sangat banyak sekali. Di sini saya bisa mengevaluasi diri saya sebagai seorang tenaga pengajar, di mana saya harus lebih bersabar dalam menghadapi berbagai karakter siswa saya, murid saya,
untuk kedepannya saya bisa lebih mengimprovisasi diri saya dalam mengajar, karena basic saya merupakan mahasiswa pendidikan yang dimana nanti saya akan terjun langsung di dunia persekolahan untuk mengajar anak-anak. Mungkin akan mendapatkan karakter-karakter baru dari anak-anak, dan di program Kampus Merdeka ini saya cukup mampu mengendalikan diri saya untuk memahami anak-anak, karakter masing-masing anak. Ada yang mungkin karena malas-malas belajar, saya bisa menanganinya seperti apa. Terus mungkin ada anak yang terlalu pandai, jadi sering mengungkapkan ide-ide kreatif mereka. Jadi pengalaman sangat banyak, dan juga apalagi ini di tengah pandemi COVID-19, di mana ini pengajaran semuanya dari rumah dan mayoritas menggunakan online. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang melapor kepada saya kesulitan mereka dalam pembelajaran daring ini. Jadi saya di sini cukup membantu untuk bisa memahami tugas-tugas maupun pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dari sekolah, karena tidak bisa dipungkiri juga pandemi COVID-19 ini mampu membuat semua elemen maupun dari elemen atas sampai bawah itu sangat pusing, apalagi di dunia pendidikan, di mana pendidikan dari kurang lebih 1 tahun ini sudah off dan diwajibkan untuk belajar dari rumah, spesialnya dari daring. Jadi tidak semua orang tua itu memahami tentang dunia internet maupun iptek. Jadi di sini ada beberapa orang tua yang mengadu kepada saya bagaimana cara menghadapi pembelajaran online seperti ini di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana semua hal itu semua terbatas dan akses hanya dari internet. Tetapi tidak semua orang tua ini memiliki smartphone, maupun tidak semua orang tua memiliki atau menguasai iptek tersebut. Program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini merupakan salah satu program yang sangat baik. Saya harapkan tidak hanya terjadi pada pandemi COVID-19, semoga program ini selalu berjalan setiap tahunnya, karena ini sangat membantu kepada mahasiswa, terutama bagi seperti saya, mahasiswa pendidikan, di mana selain kita mendapatkan nilai-nilai dari sekolah, dari beberapa dosen pun memberikan nilai plus karena saya mengikuti program relawan mengajar dari rumah ini. Dan juga mungkin dari teman-teman yang jurusannya mungkin bukan dari basic pendidikan, mereka bisa mengetahui bagaimana sulitnya mengajar terutama bagi anak-anak ya. Jadi saya harapkan untuk program Kampus Merdeka mengajar dari rumah ini semoga kedepannya selalu diadakan setiap tahunnya, dan saya 100% akan mensupport dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan program yang sangat positif ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Kekurangan dan kelebihan dari Kampus Merdeka mengajar dari rumah ini mungkin karena sudah hampir 1 tahun anak-anak tidak belajar di sekolah, jadi mereka mungkin hanya setiap harinya bermain. Ketika ada program baru ini, saya untuk mencari anak-anak tersebut, mengajak untuk belajar dari rumah, belajar seperti layaknya di sekolah, itu sangat sulit karena mereka masih sering ke-trigger untuk bermain. Oleh karena itu kesusahan saya adalah karena saya hidup di lingkungan di mana masyarakatnya itu sangat sedikit sekali, di mana anak-anak di sini tuh sangat sedikit karena notabene semua anak-anak di sini sudah remaja. Kelebihan dari program Kampus Merdeka mengajar dari rumah ini mungkin untuk waktunya bisa lebih fleksibel, tidak seperti di sekolah yang jam 7 berangkat langsung. Jadi saya bisa menyesuaikan anak-anak tersebut, tapi biasanya saya mengajarnya itu di rate antara jam 2 sampai jam 5 sore. Karena di situ anak-anak tidak terlalu sibuk, karena pagi mereka mungkin lebih sering untuk bermain, lebih suka untuk bermain, jadi saya susah untuk mengajaknya. Tapi untuk di waktu jam 2 sampai jam 5 sore merupakan menurut saya waktu yang pas untuk saya mengajak anak-anak untuk belajar dari rumah, karena di situ juga kadang-kadang di pagi harinya mereka harus melaksanakan sekolah online. Jadi ketika sore mereka sudah tidak sekolah online, mereka sudah mendapatkan tugas-tugas dari guru dan materi-materi baru. Saya bisa mengulasnya ketika sore hari, dan mungkin saya akan bisa membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Jadi kelebihannya di situ karena kita bisa fleksibel waktu
Jadi kita tidak terpaut waktu harus jam 7 pagi atau jam berapa gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah melaksanakan program Kampus Merdeka dan mengajar dari rumah. Di sini saya bisa mengimprove diri saya dan bisa mengevaluasi diri saya untuk kedepannya sebagai tenaga pengajar yang lebih profesional, yang sebagai tenaga pengajar yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Kalau saya bilang how are you today, kalian semua menjawabnya I'm fine. Ulangi ya. How are you today? I'm fine. Oke, good. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang object at school. Object at school itu adalah benda-benda di sekolah, ya kan? Sebutkan benda-benda di sekolah itu apa aja? Jam. Apa? Dalam bahasa Indonesianya dulu. Menggaris. Terus apa lagi? Papan tulis. Papan tulis. Meja. Meja. Terus Jam. jam. Terus Kursi. kursi. Terus apa lagi? Buku tulis. Buku. Yang buat nulis di buku? Pensil. Pensil. Terus apa lagi? Satu lagi. Penghapus. Apa? Pulpen sama pensil. Oke, pulpen. Terus apa tadi? Penghapus. Penghapus. Oke, mari kita bahasa Inggriskan objek-objek yang ada di sekolah. Penggaris, bahasa Inggrisnya Ruler. rules. Papan tulis? Papan tulis di sekolah kalian warnanya apa? Putih. Kalau papan tulisnya putih berarti bahasa Inggrisnya Blackboard. whiteboard. Whiteboard. Terus meja? Tabel. Table. Jam? Clock. Clock. Kursi? Chair. Chair. Buku? Book. Pensil? Pensil. Pencil. Ballpoint? Ballpoint. Tetap ballpoint itu bahasa Inggrisnya tetap ballpoint. Penghapus? Eraser. Eraser. Sekarang kalian tulis semua yang saya tuliskan di papan tulis. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan lalu tanyakan kepada saya. Itu apa? Yang mana? Itu. Ini. Ya. Ini ruler. R-U-L-E-R. Bacanya ruler. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mana? Itu. Yang ini. Ini bacanya clock. Clock artinya jam. Tuh. Oke, sekarang bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan di depan ini langsung angkat tangan dan maju ke depan untuk ditulis di depan ya. Nanti akan dikasih reward atau hadiah dari saya. Oke, sekarang angkat tangan untuk maju. Oke, kamu silakan pilih sesuka hati kamu mau yang mana. Oke, betul. Secara penulisannya sudah betul. Ini buat kamu. Terima kasih. Sekarang yang kedua, oke, silahkan maju.
Oke, betul sekali. Ini hadiahnya buat siapa namanya? Jelita. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke. Oke, terima kasih. Ini buat siapa namanya? Tirli. Oke. Yang terakhir, yang pakai kerudung dongkar. Oke, betul. Kamu pilih yang mana? Yang ini, oke. Nah, sekarang ini masih ada sisa lumayan banyak nih. Siapa yang bisa menghabiskan jawaban ini? Nanti akan dapat hadiah lagi. Nanti akan saya bantu. Oke, Tirli silahkan. Jadi mulai yang mana terserah. Iya. Betul. Oke. Oke, selanjutnya kurang satu. Oke, great job. Ini Tirli hadiahnya. Oke, sekarang sudah semua dijawab. Sekarang tepuk tangan buat kalian semuanya. You are great job guys. Oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin sudah cukup dari saya. Sebelum kita pulang ke rumahnya masing-masing, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.